Halo, selamat pagi guys. Kita lanjut lagi ya. Hari ini tanggal 7 Desember 24, jam setengah 12. Hujan cuy. Berangkat kesiangan, nungguin hujan reda. Hujan dari jam 9, ditungguin. Ternyata nggak habis-habis. Akhirnya nekat aja jalan lah. Bapak, makasih Pak. Udahlah, kita gas aja ya. Ini hari Sabtu, besok libur. Besok ngerjain job sampingan. Ini gue pakai holder dari Grabnya nih, dikasih bonus. Semoga hasilnya bagus ya. Semoga hasilnya nggak goyang-goyang. Tadi mobil tersisa sekitar 5 unit. Berarti gue termasuk orang yang malas ya. Yang lain semangat lah. Gua setengah 12 baru datang, yang lain udah duluan. Ya begitulah, kerja bagaimana mood. Kalau nggak mood ya males, nggak enak gitu loh. Ini moodnya jam segini sudah berangkat jam segini. Ini gue lupa cek saldo nih, kayaknya sih ada imaninya nih.
Ya Imani masih 143. 143 sebenarnya itu modal, itu habis itu. Modal buat matas. Jadi modal Imani untuk premium itu sebenarnya modal kita ya, buat kita balik. Lebih kurang 200 lah. Lebih kurang 200. Biaya hidup di jalan tuh 100, jadi 300. Setorannya 500 lah, nggak usah 475. 800. Bensinnya 300, 1,1 juta. Makanya kalau nggak dapat 2 juta tuh bisa dipastikan rugi lah kerja bakti. Kalau tidak dapat 2 juta dipastikan rugi atau kerja bakti. Banyak yang udah seminggu KO ya. Ini pakai wiper nggak apa-apa ya, goyang-goyang ya, apa bayang-bayang. Sebenarnya ada beberapa opsi ya untuk masalah rezeki ya. Ada beberapa jalan, ada beberapa cara untuk mendapatkan rezeki. Utama sih duit yang ini ya, duit halal, duit rezeki barokah. Ini kalau hujan-hujan gini enaknya bicara keagamaan ya. Kita kan punya Tuhan ya, setiap manusia itu punya Tuhan. Agama apapun punya Tuhan. Kalau kita ada masalah ya ngadunya ke Yang Maha Kuasa, jangan ke sesama manusia, apalagi ke medsos curhat, apalagi masuk apa ya, status WA. Nggak akan ada solusi, dia tuh cuman baca terus paling ini nih paling bagus kata-katanya turut prihatin, udah gitu aja. Kalau emang orderan lagi sepi, rezeki masih minim, kan cara lain ada. Kita tempuh lah dengan cara agama lah gitu loh. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau versi Muslim itu sebenarnya ya itulah, banyak beramal lah. Amal itu nggak akan bikin bangkrut, puasa itu nggak bakal bikin kurus.
membantu itu nggak bakal apa ya, mengurangi tenaga pikiran. Jadi kita tempuh dengan cara-cara itu gitu. Tapi jangan terlalu berharap, itu aja. Berharap aja tapi jangan terlalu. Gitu, geng. Ini ada seminggu keluar, 3 hari keluar. Mobil kenceng banget itu, bro. Gua di dam-dim aja sama dia. Mana? Gua udah 3 bulan lebih nih. Gas bang. Gunting langsung sama dia. Nah, sopan tuh guntingnya tuh, deket banget. Itu emosi itu. Udah diem, udah sen, nggak mau minggir, ya gitu lah jadinya. Potong aja sama dia. Sama kayak gua tuh, kayak gitu juga. Kalau gua nggak potong ya, gua klaksonnya panjang. Udah di diem, udah di sen, udah deketin, masih nggak minggir juga. Kecuali dia lajur tengah ya, kita nggak bisa larang dia minggir. Dia lajur kanan loh. Gitu bro. Etika di jalan itu ada, empati juga perlu. Kembali ke itu ya, ke agama, ke agamaan ya. Gitu maksudnya. Kalau misalnya ada masalah, kita ngadunya ke yang kuasa, jangan kemana-mana. Kalau untuk versi Islam, untuk versi Muslim ya, maaf ya, untuk versi Muslim lah, kita nggak bicara langsung ke poinnya ya. Untuk versi Muslim itu, perbaikilah salatmu maka akan lancar rezekimu. Bukan gua orang yang normal untuk ibadah itu ya, gua juga kadang subuh siangan, maghrib kelewatan, kadang-kadang gitu sih. Masalah kerjaan ya, jangan juga terlalu banyak fuck ya. Banyak fuck itu apa ya, terlalu banyak kebiasaan. Multi talenta boleh, cuma ada yang difokuskan, itulah 2 aja, jangan semuanya. Stres. Seperti B.J. Habibie, 1 aja buat pesawat gitu. Coba apa jadinya kalau B.J. Habibie itu bisa buat pesawat, bisa buat kapal laut, bisa buat motor. Penuh memori di otaknya itulah. Gak perlu juga gitu-gitu. Kalau untuk sekedar tahu nggak apa-apa. Kalau gue faknya ini apa, bidangnya ini, bidang kerjanya ini, gue sebenarnya di bengkel motor ya, di bengkel motor. Kenapa Grab? Ya gue bisa nyetir juga gitu.
Terus ahli nggak di Grab ya? Nggak pernah kerja di online, baru setahun inilah, kurang lebih gitulah, baru setahun ini kerja di online. Ternyata luar biasa ya. Ada pepatah bilang ya, bisnis di luar bidangnya itu bagai jalan di dalam kegelapan. Ada batu kesandung, ada lubang ya kecemplung gitu loh. Sama gue pun begitu, karena gue bekerja di luar bidangnya gitu loh. Biasa ngerjain motor, pindah kerja di dunia online. Ya begitu akhirnya gue alamin lah, ada batu kesandung, ada lubang kecemplung. Contohnya baru kerja seminggu kesuspend. Sebab kesuspend kenapa? Nggak tahu bayar rental fee-nya. Begitu. Udah belum setahun udah kena e-tilang. Katanya nggak pakai sabuk. Udah kena ganjil genap 3 kali. Gue ikutin map ganjil genap, gue masuk juga, ternyata tangkap polisi. Ditilang, seumur hidup ditilang baru sekali. Boleh percaya boleh enggak, terserah lah. Makanya di saat gue kena tilang, gue harus tanda tanganin surat tilang itulah. Gue tanya pak polisinya, pak ini prosedurnya gimana pak? Terus saya harus bagaimana? Polisinya nanya, emang belum pernah kena tilang? Seumur hidup pak baru ini. Yakin? Iya, beneran gue seumur hidup baru sekali kena tilang. Kalau ketangkap polisi sering, artinya ketangkap polisi gue main jalur cepat. Kemarin tilang itu ngajarin gue juga sih, 2,5 lah, salah jalan, nggak mau damai polisinya. Gue langsung dikasih kiat-kiat sama dia, katanya jangan suka begitu. Aduh, ya udahlah. Tapi gue rasa sih karena ini ya, karena pelicinnya kurang gitu aja sih kayaknya. Tapi sudahlah, itulah contoh-contoh bekerja di bisnis di luar bidangnya, bisnis atau bekerja di luar bidangnya. Pernah juga gue bilangin ke kawan ya, dia mau belajar mobil, bikin SIM di tempat latihan mobil itu. Kalau belajar mobil tempat latihan, pasti SIM-nya kan pasti dapat langsung. Setelah selesai, jadi dia mau nge-Grab katanya. Wah, cilaka 12 itu mah. Jangan dikira kerjaan nyetir itu enak, duduk muter-muter dapat duit. Resikonya tinggi, belum lagi ngantuk, belum lagi ketemu pengguna jalan lain yang egois, yang kurang berempati, yang
nggak tahu diri. Tingkat stresnya lebih tinggi. Inti dari video ini, yang kuasa tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Ente diuji nggak bisa apa ya, nunggak masalah rental fee. Itu ujian biasa gitu loh. Kenapa yang kuasa kasih ujian kayak gitu? Dia yakin hambanya bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Entah gimana caranya. Jangan baru seminggu keluar. Aduh. Seperti ada nih dari tim juga. Dia harus pulangin mobil ke BSD untuk urusan di planning ya. Di planning itu bersihin dalamnya lah. Nggak mau dia, mundur dengan alasan di perjanjian tidak ada hal-hal seperti itu. Di perjanjian tidak ada masalah pengerjaan seperti itu gitu. Mundur. Yang laka mundur. Padahal di Grab itu ada dana spare ya, yang bisa kita pakai. Terlepas dari dia punya kerjaan lain ya, ini bicara terlepas dari dia punya pekerjaan lain. Kalau dia punya pekerjaan lain ya nggak ada, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia lepas dari Grab, dia nggak ada kerjaan lain, itu termasuk konyol ya. Dia lepas satu pekerjaan tapi nggak ada kerjaan lain untuk nge-backup. Terus mau ngapain gitu loh. Atau punya ini bisa juga ya, punya deposit. Ini udah jam 12 cuy, 11.45 nih. Macet pula. Kawan, hari ini kita fokuskan untuk makan siang aja ya.
Tidak ada acara onbit. Acara onbitnya jam 1-an lah. Hari ini kita matikan, datang ke IKP, ambil tiket, foto, status isoma. Kita makan santai-santai baru kerja. Sepertinya hari ini gitu aja dulu. Posisi memang lapar ya, jadi nggak ada gunanya juga kalau kita paksakan untuk kerja gitu loh. Efeknya bahaya. Nyetir dalam kondisi badan kurang fit itu bahaya. Sebab pengguna jalan bukan kita aja ya. Dan hukum di jalan itu kalau nggak ditabrak, nabrak, itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu yang disebabkan karena badan kurang sehat ya. Kalau perlu libur, nggak perlu dipaksain tuh kita bawa mobil. Nggak perlu dipaksain juga kerja gitu loh. Libur di premium itu ya nggak masalah, libur aja, yang penting izin libur, apalah alasannya. Nggak perlu takut risiko mobil ditukar-tukar segala macam, nggak perlu. Coba libur aja. Jadi freedom merdeka ya. Kita bela-belain nih nggak makan, kerja segala macam, tiba-tiba pingsan, itu kan rugi 2 kali itu. Habis pingsan sadar makan, ya kan gitu hitungannya. Hitungan kasar gitu kan, sama aja, mendingan makan nggak pingsan gitu. Ini diingatkan lagi ya untuk para driver apapun ya, untuk pengguna jalan lah, pengguna jalan tol, pelabuhan itu tiada hari tidak macet kecuali Sabtu Minggu. Tiada hari tidak macet kecuali Sabtu Minggu itu. Bro, gua kira infonya gitu aja ya. Ini kayaknya masih loading nih, apa yang harus gue bicarakan tuh masih belum tahu nih. Tema kita hari ini ya bicara keagamaan aja. Intinya yang kuasa tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya, itu aja. Tetap semangat ya. Bentar lagi tahun baru ini, harus punya semangat baru. Gua juga perlu musik nih soalnya nih. Kalau bikin YouTube dengan musik, waduh, kartu merah itu. Makanya gua anteng-anteng aja nih, udah mulai pusing juga nih pala nih. Oke bro ya, jangan lupa di itu bro, subscribe bro, like nggak apa-apa, like, syukur-syukur bagi-bagiin. Oke bro ya, sekian, makasih ya. Nanti siang gue bikin lagi, gue kasih info yang bagus-bagus lah ya. Oke, selamat siang semuanya.